Him. Eh, halo, kok nggak ada yang jawab ya? Halo, Iya, halo. Bu. Halo, Oh malam. ya, ya baik. Sambil Bumi mempersiapkan materi kelanjutan, kemarin Basic Neuroscience sudah selesai ya? Sudah? Oke, Bu. Ya, hari ini Bumi akan menjelaskan tentang konsep proses fisioterapi neurologi. Sambil mempersiapkan, silahkan semua on cam kita akan ambil presensi dulu ya. Semuanya on cam. Saya minta tolong salah satu untuk mengambil gambarnya ya. Yang apa namanya di Sipen Bu Umi siapa? Sipen. Silahkan semua on cam untuk diambil gambarnya sebagai pengganti presensi. Ya, saya minta tolong Sipen untuk mengambil gambarnya sebagai pengganti presensi ya. Nanti kalau Bumi kuliah Anda bisa matikan ya. Bumi juga matikan karena sinyal tak terlalu bagus. Nanti kalau terakhir nanti akan kita ambil gambarnya lagi. Silahkan. Siapa ya yang mau bantu Bu Umi untuk screen? Silahkan. Siapa? Ini ada 4 slide ya. Masih ada beberapa yang belum on cam di slide ketiga dan slide keempat. Siapa ya si pennya Bu Umi? Iya, Ibu. Ya, itu apa namanya di slide yang kumpulan bareng-bareng yang fotonya kelihatan dan di partisipan ya, Mbak ya. Iya, Bu. Siap. Silakan. Silakan semua on cam ya, karena kalau nggak on cam, Bumi anggap nggak masuk loh ya. Sudah, Dek? Sudah, Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Ya, kalau sinyal Anda kurang bagus, boleh off. Tapi kalau on ya tetap on, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau Bumi apa namanya minta ini kembali apa on cam, nanti silahkan on cam. Saya Bumi apa kleru pakai anu ya akun ya, sehingga tidak bisa. Oh ini claim host ini aja. Oke. Ya, baik adik-adik, hari ini Bu Umi akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sebentar, sebentar. Ini kok mesti begini? Kenapa sih? Ya, udah kelihatan ya materi Bu Umi Sudah, sampul. Ibu. Ya, baik adik-adik, kemarin kita sudah belajar terkait dengan basic neuroscience yang merupakan satu satu apa namanya satu hal yang sifatnya sangat mendasar yang harus Anda kuasai. Nah, hari ini Bu Umi basic science saya anggap sudah cukup ya. Nanti Anda bisa membaca di dalam buku Bu Umi ya untuk pendalaman. Nah, sekarang Bu Umi akan masuk yang kedua karena ini fisioterapi komprehensif ya, makanya Bu Umi akan menjelaskan terkait dengan konsep bagaimana fisioterapi neurologi itu bisa kita terapkan ya, mulai dari pemahaman pasien melalui anamnesis, assessment, penegakan diagnosa, sampai bagaimana nanti kita akan melakukan satu
rencana program terapi sampai dengan dokumentasi. Ya, hari ini kita konsep fisioterapi neurologi, pemeriksaan kita lakukan di praktek, ya, sudah mulai kita lakukan di praktek. Sedangkan besok ya, setelah kita memahami konsep komprehensif atau overview tentang fisioterapi neurologi, besok kita sudah mulai masuk pemeriksaan dan treatment. Oke, jadi Bu Umi ngacu pada satu hasil riset tentang konsep konsep fisioterapi neurologi, ya. Fisioterapi neurologi khususnya eh, eh, bagaimana kita memahami, memanajemen atau manajemen fisioterapi neurologi, ya. Tentu saja untuk kasus-kasus pasien dengan gangguan neurologi dari Demetriadis. Ini salah satu hasil riset dia ya. Bagaimana eh, decision making ya, bagaimana kita mengambil satu tindakan terkait dengan manajemen untuk pasien dengan gangguan neurologi. Nah, teman-teman, nanti kalau Anda sudah bekerja, baik itu di rumah sakit maupun di klinik mandiri atau klinik bersama dan seterusnya, ini nanti kemungkinan Anda akan di-refer dari profesional kesehatan lain atau eh, apa namanya? eh, dia memang datang sendiri, gitu ya. Dia memang datang sendiri. Nah, ini baik dia di refer maupun ini ya, kita mulai dari ini. Baik itu di refer maupun datang sendiri, itu yang pasti pada saat Anda ketemu, itu harus review. Harus direview untuk semua yang terjadi pada pasien ini. Review ini mulai dari dia datang ya, kita belum mulai anamnesis nih. Dia datang, itu kita harus sudah bisa mereview ya melalui inspeksi. Melalui inspeksi, oh ternyata jalannya pakai kursi roda, oh ternyata jalannya pakai alat bantu, oh ternyata dia bisa berjalan sendiri, atau berjalan sendiri tetapi pincang dan seterusnya. Jadi pada saat kita tatap muka pertama, kita belum memulai anamnesis, itu sebetulnya kita sudah bisa mereview. Oh, ternyata ini ada di ICU ya, sehingga pada saat saya ketemu pertama kali respon kesadarannya jelek ya. Itu kita review semua melalui inspeksi. Nah, setelah itu Anda harus mengulik historinya, ya, historinya. Mengulik histori itu melalui proses anamnesis yang kemarin latihan pertama sudah Anda lakukan, ya. Dalam mengulik histori, ya, atau history talking namanya, itu Anda satu bisa mereview secara langsung, ya, melalui kegiatan yang kemarin anda Anda praktekkan di latihan pertama itu adalah interview. Interview ini penting karena kenapa? Interview itu bisa kita katakan 80% sampai 90% kasus itu kepegang. Tapi syaratnya yang kemarin yang seperti Bu Umi jelaskan pada saat anamnesis. Gitu nggih. Nah, itu sangat-sangat penting karena ini pintu masuk ya. Jangan sampai nanti kita keluar masuk di pintu yang lain gitu. Nah, teman-teman, pada saat kita melakukan history talking, ya, kita melakukan interview, apalagi informasi yang harus kita pegang, sehingga sehingga ini menjadi satu hal yang nanti akan melakukan apa ya, policy gitu, yaitu medical record. Ya, kalau nanti itu di rumah sakit, Anda harus membaca medical record atau namanya CM, catatan medis. Ya, mulai biasanya nanti kita akan diperkuat dengan catatan medis dari riwayat sebelumnya yang mungkin itu nanti akan menjadi satu pertimbangan. Ya, misalnya dia eh, apa ya, ada penyakit yang lain atau komorbid, ternyata ada riwayat lain yang sudah lama tetapi ternyata berkaitan dengan penyakit sekarang, itu harus Anda gali ya, kalau tidak kita temukan di interview.
Ya, makanya di interview ada riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga, Anda juga pastikan apakah kalau dia bukan satu penyakit yang dijumpai saat ini, itu ada other other sources. Other sources itu apakah ada apa ya sumber lain dari riwayat si dia. Misalnya, oh ternyata dia dulu pernah operasi. Oh dulu ternyata pernah ke alternatif dan lain sebagainya. Ya, nah ini juga perlu kita ketahui. Yang ketiga, yang ke selanjutnya dari history talking, kalau Anda sudah melakukan semua, Anda harus sudah mempunyai perencanaan. Nah, kemarin kan Bumi sampaikan ya, apa syarat bahwa anamnesis yang Anda lakukan itu adalah benar-benar anamnesis yang baik. Itu kalau Anda mempunyai 80 sampai 90% apa yang akan kita lakukan ke depannya lagi. Misalnya, oh saya menduga ini, berarti nanti akan saya lakukan pemeriksaan ini gitu ya. Jadi apa namanya prediksi bahwa saya nanti akan melakukan sesuatu hal, terus saya nanti harus melakukan dosis sekian, sekali lagi harus apa ya, merencanakan ini itu sudah ada dalam benak kita pada saat kita mengulik dari history talkingnya. Bahkan di situ sudah ada expectation, harapan, dan goalnya atau tujuan kita atau goal kita nanti. Ya, jadi pada saat Anda membaca history talking itu sebetulnya tidak hanya praduga diagnosa, rencana-rencana pemeriksaan, tetapi juga Anda bisa memprediksikan, ya, memberikan ekspektasi atau harapan dan goal. Oh, ini nanti saya perlu pemeriksaan ini dan saya duga ini nanti akan mempunyai hasil yang baik. Itu setidaknya itu Anda harus sudah ketahui. Ya, oh ini saya masih perlu dua tahap ini ya. Tahap pertama mungkin 3 kali dulu akan saya assess sampai dengan harusnya kesadarannya baik misalnya. Ya, nanti setelah itu kalau ini baik nanti perkiraannya nanti dia akan sadar dengan baik dan kembali aktivitasnya setelah 3 bulan. Nah, kayak kayak gitu itu harus sudah ada di benak kita. Bu, apa Bu dasarnya membuat suatu praduga seperti itu atau hipotesis? Itu adalah kajian teori. Ya, makanya setiap case itu kajian teorinya harus mantap. Ya, proses fisiologi, underlying proses berjalannya regenerasi, setiap tahap gangguan itu Anda harus pegang gitu ya. Itu dalam histori ya. Makanya Bu Umi bilang histori itu sebenarnya sudah kita pegang penyakit ini ya atau perbaikan ini atau setidaknya kita bisa memprediksikan itu sampai 80 sampai 90% ya. Itu sangat-sangat penting. Nah, yang kedua, adik-adik, setelah Anda melakukan anamnesis, sorry, assessment, Anda akan lanjut melakukan anamnesis, ya, khususnya physical examination. Kenapa? Ya karena apa namanya, kita ranahnya di fisik ya. Kita kajian formanya function and movement, ya, sehingga pemeriksaan-pemeriksaan fisik boleh harus kita lakukan. Loh Bu, pemeriksaan penunjang gold standarnya perlu enggak? Boleh, kalau Anda ragu-ragu, Anda bisa merujuk untuk mendapatkan gold standar. Ya, karena physical examination itu bukan gold standar untuk penegakan diagnosa. Ya, yang gold standar itu adalah data-data kualitatif. Misalnya apa? Misalnya ada data ronsen, ada data apa namanya? eh, CT scan, MRI, hasil lab itu adalah eh, apa? Gold standar atau penunjang examination bagi kita ya. Tapi biasanya ada beberapa
medis, kalangan medis yang memang harus gold standar untuk menegakkan diagnosa. Gitu ya. Nah, Bu Umi tidak akan ngomong gold standarnya karena itu nanti boleh juga di other sources ini sebetulnya bisa juga karena dia sumber-sumber lain dari medical record. Artinya apa? Maaf Pak, Bu, apakah bawa rongsen gitu ya? Anda lihat. Maaf Pak, Bu, apakah sudah pernah dicekkan lab? Labnya bagaimana hasilnya? Apakah dibawa? Apakah boleh besok dibawa ya? Apakah sudah pernah CT scan, MRI dan seterusnya? Itu Anda boleh sebagai sumber yang nanti akan menegakkan diagnosa kita. Tapi kalau dalam anamnes assessment kita harus melakukan yang namanya wajib ya, physical examination. Nah, physical examination itu terkait dengan general examination. General examination itu apa? IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, ya, dan pemeriksaan gerakan dasar. Gitu. Itu harus, sorry, pemeriksaan sistem, ya, itu harus Anda lakukan. Nanti coba Anda lihat di laporan status klinis, itu diawali pemeriksaan itu dengan pemeriksaan IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Inspeksi itu sebenarnya sudah bisa kita lakukan dari pertama gitu kan. Nah, terus yang kedua, teman-teman, yang ini tadi ya general ya. General observation tadi inspeksi. Sistem screening itu adalah secara umum pencernakannya bagaimana, apa namanya, muskuloskeletalnya bagaimana dan seterusnya. Assessment skala itu adalah assessment yang menggunakan apa namanya ukuran kuantitatif, yaitu apa? Yaitu adalah vital sign. Misalnya apa? Tensi, nadi, temperatur, pernafasan dan seterusnya. Ini masuk di general examination. Examination of non movement impairment tadi ya, IPPA dan seterusnya. Tadi ini perlu Anda lakukan. Nah, yang kedua adalah examination of movement dysfunction. Ya, ini terdiri dari ini, general observation and assessment of function. Ya, jadi ini bagaimana kemampuan bisa tidak menekuk tangan atau menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, berguling dan seterusnya. Ya, eh, berapa nilainya? Ya, apakah dia ada tahanan, apakah dia full ROM gitu ya. Terus yang kedua adalah qualitative assessment of functional task. Ya, jadi di sini setelah gerakan-gerakan dasar, baik itu aktif, pasif, resisted, untuk mengetahui nilai MMT-nya, Anda harus melakukan functional task. Functional task itu apa? Functional task itu adalah eh, apa ya, fungsi khusus atau fungsi spesifik. Ya, fungsi spesifik itu sudah gerakan yang sangat-sangat spesifik. Ya, misalnya memegang hidung atau melakukan apa percobaan uji coba menulis ya, atau mungkin apapun ya yang sifatnya spesifik. Ya, baik kualitas itu nilainya ya, maupun kuantitas. Kuantitas itu seberapa dia bisa melakukan ya. Misalnya hanya hitungan 1 menit saja atau 2 kali sudah dia tidak bisa gitu. Tapi kalau kualitatif itu adalah nilainya. Ya, misalnya Anda akan menulis eh, apa oh, kemampuan menulisnya hanya bisa ini gitu ya. Jadi lebih ke kualitatif ya. Kualitasnya. Kalau kuantitatif itu durasinya gitu ya. Biasanya kualitatif maupun kuantitatif ini bisa kita lakukan dengan suatu form. Lazimnya itu. Makanya ada tes atau measurement for the movement related impairment. Jadi melakukan tes atau pemeriksaan untuk gerakan ya yang sesuai dengan kelemahannya atau sesuai dengan problematikanya. Misalnya tadi Bu Umi tanya, Bu Umi sampaikan ini dugaan kita kok dia layuh separuh badan ya. Nah, nanti berarti Anda melakukan tes atau measurement. Ini measurement untuk movement itu terkait dengan apa namanya kelemahannya itu tadi. Misalnya Anda tes miring ya. Kalau stroke dengan TCT misalnya trunk
TCT, Trunk Control Test misalnya. Trunk Control Test itu suatu form ya untuk melihat sejauh mana kemampuan apa namanya rotasi dia, gitu ya. Jadi apa namanya eh, apa tes spesifik ya terkait dengan gerakan, terkait dengan gangguannya ini harus Anda lakukan. Bu, kenapa Bu? Karena ini nanti akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Ya, jadi pertama kali kita melakukan tes, oh TCT, TCT-nya nilainya 5 misalnya. Nanti kalau udah kita berikan treatment, ada kenaikan apa enggak gitu. Oh, ini kok ada gangguan keseimbangan misalnya. Karena pada saat diminta duduk itu kok mesti jatuh ke sisi lesi terus gitu karena dia ada kelemahan atau kelainan separuh badan. Berarti saya tes dengan BBS misalnya, balance scale ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri dengan bagus. Saya cek nih BBS-nya. Oh, BBS-nya kok ternyata nilainya sekian lah. Itu sebagai patokan ya, teman-teman. Karena setelah itu nanti akan kita lakukan treatment dan nanti akan kita evaluasi kembali. Nah, setelah itu, teman-teman, setelah Anda melakukan examination, itu Anda melakukan evaluasi ya. Evaluasi itu melihat sampai sejauh mana itu perkembangannya ya. Jadi consideration of subject objective finding itu apa yang Anda dapatkan ya dari dari pasien ini tadi gitu. Nah, terus Anda juga melakukan monitoring setiap pengukuran yang ada, ya. Terus juga melakukan modifikasi yang mungkin nanti akan Anda bisa lakukan. Ya, kadang-kadang kita melakukan misalnya satu tes ya, tes ini sangat kompleks gitu. Tapi ada beberapa dia nggak bisa lah itu Anda bisa melakukan modifikasi-modifikasi untuk melakukan evaluasi. Ya, mengklasifikasikan apa namanya, menyimpulkan sementara dari prognosis ya karena kita udah lengkap ini datanya. History talkingnya sudah dapat, physical examination-nya sudah dapat. Mestinya kalau di sini tadi 80 sampai 90% kita dapat, kalau sudah di sini udah cukup ya, 100% Anda sudah bisa melakukan diagnosa. Ya, makanya kita apa namanya kita lakukan evaluasi ya. Terus ini termasuk bahkan di sini initial prognosis di sini tadi yang Bumi sampaikan karena 100% data itu sudah masuk ke otak Anda gitu kan. Nah, di sini juga termasuk risk and cost effectiveness assessment. Ya, di sini juga Anda sudah dapatkan misalnya red flag. Red flag maupun oh ini nanti diagnosanya prognosanya seperti ini ya, bagus ini atau kurang bagus kalau misalnya ada risiko yang seperti ini. Misalnya risiko pendarahan ulang maupun lain-lain. Ya, jadi itu harus ada di benak Anda. Sampai dengan consideration for further referral. Keputusan Anda, keputusan Anda untuk, duh ini kayaknya enggak bisa deh, saya harus merefer. Merefer itu merujuk. Ya, saya mesti harus merujuk atau bahkan akan melakukan reassessment ya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tepat gitu. Itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi di sini ini prognosanya sudah tegak ya. Nah, nanti Anda bisa lihat ini ya. Di sini ini sebetulnya kalau dia nanti refer dari profesional ya, misalnya ada dokter merujuk ke fisioterapi. TS sejawat fisioterapi mohon fisioterapi untuk pasien ini dengan diagnosa ini gitu ya. Nah, itu Anda sudah itu di refer. Itu di rujuk oleh pasien, oleh sejawat lain ya, entah fisioterapi, entah dokter, entah perawat, entah apapun ya. Nanti Anda lakukan evaluasi di sini. Atau Anda tadi dapat pasien baru, ya pasien baru ke sini, set, terus Anda melakukan anamnesis. Oh, ternyata saya nggak mungkin ini. Ini mesti saya konsulkan dulu ke dokter. Berarti Anda merefer ke profesional yang lain, gitu. Apa mohon pemeriksaan untuk pasien, misalnya TS ya, dokter spesialis saraf, mohon pemeriksaan atas nama pasien X
dengan gangguan. Nah, kita bukan gangguannya bukan diagnosa medis karena diagnosa medis itu yang membuat dokter ya. Dengan gangguan gerak untuk aktivitas sarana bla 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 gitu ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan dia ada kelemahan separuh badan, kekuatan otot MMT-nya sekian sekian sekian. Informasi pemeriksaan yang Anda dapatkan bukan diagnosa dokter loh ya. Kalau diagnosa medis itu misalnya stroke, Parkinson, itu bukan diagnosa fisioterapi ya. Kalau diagnosa fisioterapi adalah movement ini tadi. Ya, makanya Bumi bilang ada kelayuhan, nilai MMT-nya sekian, ya, tidak mampu apa namanya full ROM, ya, terasa nyeri dan seterusnya. Ini Anda refer ke profesional lain ya, mohon pemeriksaan atas nama ini gitu. Nah, nanti biasanya dokter nanti akan memeriksa atau nanti akan merujuk kembali gitu ya. Nah, setelah kita ketemu tadi ya, kita evaluasi, kita rumuskan diagnosanya sampai di sini, bahkan kita sudah bisa melihat prognosanya, kita melakukan perencanaan. Nah, perencanaan, teman-teman, ini harus kita bikin yang namanya rencana fisioterapi. Ya, apa saja yang harus kita rumuskan adalah goal, baik itu yang short maupun yang long. Ya, goal dalam waktu dekat itu apa? Goal dalam waktu jauh itu apa? Itu harus Anda rumuskan. Consideration of strategies for achieving this goal ini juga harus ini. Jadi beberapa pertimbangan strategi untuk meraih tujuan ini apa? Oh, ini saya berikan IR. Ya, oh ini saya berikan electrical stimulasi. Oh, ini saya berikan terapi latihan. Nah, itu semuanya harus Anda rumuskan, termasuk dosisnya, ya. Selection of appreciate, ya. Jadi nanti kan banyak tuh apa namanya intervensi yang diberikan. Itu harus kita pilih ya. Jadi alternatif terpilih untuk melakukan apa namanya treatment dengan teknik-teknik tertentu, dengan aplikasi-aplikasi tertentu, itu nanti akan kita pertimbangkan dan akhirnya akan kita pilih selection of intervention order. Ya, jadi akhirnya nanti dari sekian banyak tadi semuanya bisa masuk, itu akan kita seleksi dari intervensi apa yang nanti akan kita lakukan. Ya, jadi teman-teman dalam menduga ya ini prognosis, perencanaan dan seterusnya, ini Anda harus tahu satu, intervensi apa yang akan saya berikan. Dosisnya seberapa dan akan kita lakukan berapa kali dulu untuk goal yang kita capai. Gitu. Ya, teman-teman, makanya pada saat di sini nanti Anda harus bisa sampaikan ke pasien, Pak, Bu, ini kondisinya seperti ini. Nanti akan saya berikan IR dulu, setelah itu saya berikan manipulasi, setelah itu saya berikan ini, bla 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 bla. Akan saya amati selama 3 kali pertemuan. Nah, nanti setelah 3 kali kita kita apa namanya eh, lakukan kajian ulang gitu. Nah, nanti biasanya dia nanti kan berarti paket tuh 3 kali atau 2 kali cukup ya. Ini tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Bapak Ibu apa hanya terjadi ini bla 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 bla. Nanti akan kita treatment dengan ini dengan dosis sekian. Nah, nanti silahkan kita apa namanya evaluasi 3 hari lagi Bapak Ibu datang ke sini. Nah, seperti itu plan itu harus dijelaskan ke pasien. Gitu ya, sehingga nanti pada saat datang Anda jelaskan lagi. Oh, Ibu ini ternyata hasilnya sudah jauh lebih bagus sehingga bla bla bla. Atau sebaliknya, Ibu ini kondisinya seperti ini sehingga nanti akan saya lanjutkan dengan treatment yang semacam ini. Atau yang lain lagi, Ibu ternyata hasilnya seperti ini dan ini harus saya rujuk ke dokter dahulu atau harus saya rujuk untuk foto dan seterusnya. Di situ semuanya nanti harus Anda plan ya.
diseleksi apa yang nanti akan kita lakukan dan kita jelaskan ke pasien. Nah, setelah kita jelaskan ke pasien, pasien setuju, harusnya pakai tanda tangan, menyetujui tindakan yang akan Anda lakukan. Gitu nggih. Nah, setelah itu Anda masuk intervensi. Jadi seleksi intervention yang akan kita lakukan itu kita laksanakan ya. Jadi di intervensi ini adalah treatment of movement dysfunction. Jadi treatment adanya gangguan pergerakan karena penyakit neurologil tadi. Ya, terus treatment yang lain yang nanti bisa Anda berikan dari problem ya maupun intervensi-intervensi lain yang tadi sudah Anda susun gitu. Nah, teman-teman, jadi setelah intervensi ini sebetulnya kita bisa menengok sini feedback ke sini tadi. Oh, tadi saya melakukan berbalance scale, ya. Saya melakukan Fukuda test. Saya melakukan apa namanya TUG. Ah, TUG test. Ini gimana? Apakah sudah mengalami perbaikan dari yang pertama tadi kita lakukan? Itu kita flashback ke sana, teman-teman. Ya, nah setelah itu kita juga akan melakukan hal yang rinci lagi yaitu reassessment. Tadi di sini kan ada hasilnya ya. Kita melakukan assessment kembali ya, reassessment dan nanti kita bandingkan dengan yang sini dan yang sini. Ceritanya gimana? Bu, dulu kalau apa namanya duduk masih mereng-mereng, sekarang masih duduk masih mereng-mereng apa enggak gitu ya. Kalau kemarin berdiri hanya tahan 1 menit, sekarang gimana nilai BBS-nya? Misalnya ya. Nah, jadi ini Anda harus melakukan reassessment. Ya, setelah melakukan intervensi, Anda melakukan pemeriksaan kembali, assessment kembali ya, reassessment pemeriksaan kembali untuk memonitoring sejauh mana eh, apa yang Anda lakukan itu dikaitkan dengan outcome measure, dikaitkan dengan hasil akhir ya pemeriksaan akhir. Direevaluasi ya bisa dengan modifikasi ya plan dan intervensi respon pasien terhadap treatmentnya ya memungkinkan elaborasi dari prognosis yang kita rumuskan sebelumnya maupun consideration untuk for discharge. Consideration for discharge itu setelah tadi kita jelaskan ke pasien 3 hari ini ya, kok ini saya amati hasilnya seperti ini, tetapi agak di luar prediksi saya, sehingga saya menduga ini nanti ada seperti ini, sehingga akan saya lakukan apa namanya perubahan treatment. Nggak apa-apa itu kita jelaskan, karena mestinya seperti ini, Bu, Pak, ya karena seperti ini sehingga akan Anda lakukan apa namanya discharge. Discharge itu perubahan. Ya, itu sangat-sangat lazim, ya. Nah, setelah itu Anda juga bisa flashback ke dulu, evaluasi dulu ke physical examination maupun history. Ya, jadi di situ memang ada satu ada satu pemeriksaan yang selalu kita komunikasikan dengan pasien. Ya, makanya apakah ada discharge atau tidak, ya, atau sudah klimak. Klimak itu termasuk discharge juga ya. Jadi Bapak Ibu sesi Bapak Ibu sudah cukup, Bapak Ibu sudah bisa melakukan aktivitas sendiri ya, meskipun masih dengan bantuan silahkan nanti edukasi-edukasi yang kita berikan itu nanti diterapkan setiap hari. Ya, nanti treatment saya, program saya sudah cukup. Ya, nanti kalau ada keluhan sesuatu silahkan hubungi saya. Silahkan datang ke sini lagi. Itu namanya klimaks ya, atau discharge. Discharge itu tadi Bapak, Ibu, ini sudah cukup dan nanti akan saya kembalikan ke dokter untuk diperiksa untuk dilaporkan boleh itu discharge. Atau yang ketiga, Bapak, Ibu, ini program saya sudah selesai dan nanti saya akan lanjutkan dengan program apa namanya kebugaran misalnya, ya sehingga Anda susun kembali ini apa namanya eh, program. Ya, program itu Anda susun kembali. Nanti akan saya lakukan latihan bentuknya sudah berbeda. Bapak Ibu, saya lakukan untuk latihan-latihan kebugaran dengan begini begini begini. Itu namanya sudah pergantian program tapi masih dalam satu satu apa
problem untuk mengentaskan kualitas kualitas gerak dari pasien itu ya. Begitu. Jadi discharge itu macam-macam ya. Bisa klimaks, bisa kita rujuk ke seseorang yang memang harus melanjutkan treatment itu, atau Anda melakukan program perubahan untuk melanjutkan program, atau justru program perubahan karena kemarin tidak berhasil dan seterusnya. Itu namanya discharge ya. Nah, discharge ini klimaks ya. Nanti kalau misalnya program baru ya Anda mulai dari awal ya, atau setidaknya mulai dari sini, mengevaluasi sini ya. Atau kalau apa namanya sudah klimaks ya sudah tadi, Bapak Ibu sudah cukup ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal latihan di rumah. Kalau ada sesuatu jangan ragu-ragu, call kami. Jangan ragu-ragu untuk datang ke sini lagi gitu. Gitu nggih. Jadi saya kira itu cukup ya intervensi tadi treatment of movement dysfunction ya. Ini tadi yang Bu Umi sampaikan, apakah diberikan apa aja ya? Apakah em, terapi latihan atau apapun dan seterusnya ya. Treatment of other impairment problem ya. Jadi kadang-kadang kita kan kajian formanya movement ya, tapi kadang-kadang ada satu hal yang nanti kita harus melakukan apa ya, intervensi yang lain karena ada problem yang lain pula gitu. Ini harus kita ketahui. Misalnya apa? Oh, ternyata dia juga punya komorbid ya. Misalnya punya diabetes. Ini diabetes ini mesti harus ada upaya sendiri gitu kan. Oh, ini ternyata dia punya riwayat penyakit jantung, komorbidnya jantung. Nah, itu Anda nanti harus all the impairment of problem ini harus Anda ketahui, termasuk all the intervention. Ya, all the intervention ini misalnya adaptasi atau kompensasi. Oh, berarti karena dia punya apa, jantung yang memang lemah, dia harus terpantau dengan alat ya, atau menggunakan alat bantu ya, atau apapun ya yang nanti di rumah itu harus ada satu intervensi yang lain, Anda jelaskan ya, termasuk maintenance atau prevention, pencegahan. Bapak Ibu ini sudah bagus bisa melakukan aktivitas, tapi karena mempunyai misalnya porosis grade 3 ya, usia Ibu juga sudah 80, jadi untuk prevention Bapak Ibu pakai kursi roda atau bukan, walker misalnya ya, atau consultation atau education ya. Ini apa ya, edukasi itu memberikan satu program pendidikan atau sesuatu hal yang nanti akan dilakukan pasien di rumah. Ya, nanti setiap pagi lakukan gerakan ini 50 kali, Bu, Pak. Siang juga, sore juga, dan seterusnya. Jadi, edukasi ya. Kontrol gulanya, ya rutin untuk mengontrol gula kalau misalnya dia punya diabetes, dan seterusnya. Ini semuanya harus utuh, komprehensif Anda berikan pada saat Anda mempunyai program intervensi. Gitu ya. Nah, ini manajemen apa, pasien ya untuk gangguan-gangguan neurologi itu seperti itu. Nah, tadi kalau Bu Umi singkat ya, ini kalau ini Bu Umi dapatkan, kalau ini tadi kan dari Dimitriadis ya, satu riset di mana dia merumuskan manajemen untuk gangguan di apa namanya, gangguan di pasien neurologi. Kalau ini Bu Umi ambil dari pendekatan fisioterapi ya, salah satunya ini juga juga neurologi ya dari Eropa. Ya, jadi ada tahapan-tahapan pendekatan yang akan dilakukan. Ya, misalnya presentation apa namanya, presentation problem atau screening atau informasi dari pasien ini history apa namanya, sekilas kita lihat ya, kita screening. Nah, setelah itu history talking tadi ya sama ya. History talking. Setelah itu fisioterapi examination sama tadi physical examination ya, sehingga akan muncul diagnosa yang akan kita rumuskan. Sama kan ya. Setelah itu treatment tadi, intervention tadi. Ya, setelah intervention diimplementasikan, setelah itu evaluasi atau reevaluasi. Ya, sampai tadi ke discharge tadi loh, ya. Evaluasi, reevaluasi itu untuk menghasilkan klimaksnya ya, atau terjadi discharge tadi. Nah, setelah itu conclusion ya. Conclusion itu simpulan umum ya dari apa yang harus kita lakukan
setelahnya. Ya, itu itu kita sebut dengan apa namanya klimaks tadi atau klimaks atau discharge. Kata tidak mungkin kan pasien akan kita tangani terus pada saat tertentu ini sudah cukup ya. Makanya tadi kita sampaikan Bapak Ibu ini program sudah cukup. Bapak Ibu tinggal melakukan latihan di rumah. Kalau ada sesuatu, silahkan datang ke sini lagi gitu. Atau ini simpulan ya ini ya. Atau Bapak Ibu ini karena ada sesuatu hal maka perlu saya rujuk gitu ya. Atau Bapak Ibu ini karena ada satu perubahan program nanti akan kita program kembali khususnya untuk program kelanjutan dari kemarin yaitu program kebugaran misalnya. Nah, seperti itu conclusion ya. Karena kita akan membuka lembaran baru yang kita akan mulai dari apa lagi. Nah, itu ya. Anda rumuskan sesuai dengan apa pertanyaan untuk merumuskan rencana manajemen fisioterapi. Ya, nanti silahkan boleh ditulis tangan, boleh diketik ya, sesuai dengan skenario kasus dan argumen yang harus Anda berikan. Ya, sesuai dengan tadi yang Bumi jelaskan manajemen fisioterapi untuk kasus neurologi. Nah, skenario kasusnya begini. Seorang pasien dengan diagnosa medis, ya berarti dia kiriman dari dokter ya, karena dia punya diagnosa medis. Diagnosa medis yang merumuskan dokter, bukan kita ya. Diagnosa medis menunjukkan stroke iskemik dengan kelemahan anggota gerak sisi kanan. Ya, berarti separuh badan ya, separuh badan kanan dia mengalami kelemahan. Baru pulang dari rumah sakit 7 hari yang lalu. Ya, jadi 7 hari yang lalu dia dirawat ke rumah sakit, dia pulang, terus ke tempat Anda, ke klinik Anda. Nah, dari inspeksi sekilas dia datang, bisa dilihat pasien masih lemah dan tidak ada, berarti tidak hanya kelemahan, tetapi juga ada satu sisi, tidak ada semangat ini nanti mesti harus Anda lihat. Nah, terus hasil pemeriksaan ya setelah kita lakukan asesmen menunjukkan nilai kekuatannya 3 minus. Ya, ini yang kanan ya. Nilai kekuatan otot kanannya 3 minus, sensorinya bagus. Ya, jadi setelah dia cek apa namanya ini kerasa enggak Pak? Kerasa. Ini jari berapa Pak? Oh, jari telunjuk. Betul, sensorinya bagus. Nah, selanjutnya hasil pemeriksaan geraknya pasien belum mampu transfer dan ambulansi sendiri dengan baik. Ya, dia tidak bisa dari tempat tidur ke duduk dan seterusnya. Namun dia bisa miring ke kanan maupun miring ke kiri sendiri sudah bisa. Rotasinya sudah jadi nilai TCT-nya ini sudah relatif bagus ya, tapi dia tidak bisa transfer dan ambulansi sendiri. Ya, artinya mesti ada bantuan. Nah, pertanyaannya, satu, berikan argumen untuk rencana manajemen fisioterapi sesuai dengan tadi yang dijelaskan Bu Umi tahapannya. Ya, satu, cakupan aspek apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, ya, nanti titik-titik poinnya apa saja yang harus diperhatikan, itu Anda catat ya, karena itu nanti poin-poin ini nanti yang akan kita lihat aspek-aspek penting ya. Jelaskan. Yang kedua, buat suatu program terapi ya, kira-kira dengan seperti ini berapa kali dan target capaiannya apa? Goalnya itu apa? Ya, tadi Bumi sampaikan kan ada short goal and long goal ya. Nanti Anda berusaha apa namanya rumuskan dengan informasi yang di sini ini. Nah, terakhir rumuskan edukasi untuk klien itu. Ya, tadi terakhir kan ada education ya. Education. Nah, itu kira-kira dengan semacam ini nanti Anda bisa mengedukasikan apa saja. Nah, ya itu apa namanya tugas. Silahkan minggu depan dikumpulkan ya, dikumpulkan nanti dikumpulkan ke asisten, mungkin di OL ya, di OL ya nanti coba tanya asisten nanti apakah mau di OL atau di ini. Ya, biasanya Bu Umi langsung di-upload di OL. Nah, saya kira itu ya pertemuan kita hari ini, adik-adik, terkait dengan manajemen fisioterapi untuk kasus-kasus neurologi. Ya, jadi nanti kalau Anda ketemu pasien itu proses dari awal sampai terakhir itu nanti seperti itu, gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.
tujuh, 17 ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan sambil kalau kita apa nunggu ya. Sembari kita nunggu kalau ada pertanyaan silakan semua on cam kita ambil gambarnya untuk